Selamat berjumpa kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijatutor. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai terapi air atau hidroterapi. Pemanfaatan hidroterapi cukup banyak kita dengar, baik yang orang menyarankan seseorang untuk berenang saja, terutama terapi ini disarankan untuk orang-orang dengan gangguan nyeri sendi atau gangguan saraf kejepit secara umum. Nyeri ini bisa terjadi pada area tulang belakang kita ataupun pada sendi-sendi yang lain, misal sendi panggul atau lutut dan ankle. Mengapa terapi jenis ini sering kita dengar, sering disarankan orang, baik itu sesama penderita atau yang lain? Benarkah terapi air atau hidroterapi ini sangat bermanfaat sekali atau bagaimana gitu ya? Perlu kita lihat atau perlu kita perhatikan sebenarnya manfaat apa saja atau keuntungan apa saja, kelebihan apa saja dari hidroterapi ini jikalau dibandingkan dengan terapi konvensional, yaitu kita berada di darat gitu ya. Jadi apa kelebihan, apa manfaat dari hidroterapi ini? Salah satunya yang menyebabkan hidroterapi ini bermanfaat adalah tekanan dari air itu. Tekanan ke atas dari air pada saat kita masuk ke dalam air itu cukup signifikan untuk mengurangi tekanan berat badan pada sendi. Jikalau kita masuk ke dalam air, misal sampai searea dada ya, dada ataupun sampai leher, sampai kita nyaman di sana, itu mampu mengurangi tekanan sampai 80%. Jadi manfaat utama dari terapi air ini adalah berkurangnya tekanan dari badan kita karena pengaruh gravitasi terhadap sendi-sendi yang bermasalah atau area-area yang sakit. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, latihan ini mengurangi efek dari panas tubuh pada saat kita berlatih karena kita berada di area air. Jadi panas tubuh kita itu akan terserap di air. Jadi kita akan merasa lebih nyaman untuk berlatih dengan durasi yang mungkin akan sedikit lebih panjang. Manfaat kedua, mengurangi pengaruh efek dari panas tubuh kita pada saat berlatih. Manfaat selanjutnya adalah lebih cepat menguatkan otot pada saat kita berlatih di dalam air karena adanya
hambatan dari air itu pada saat kita bergerak. Jadi semacam alat bantu beban. Pada saat kita berlatih di air itu kita menggerakkan kaki terutama. Itu akan ada hambatannya. Hambatan dari kaki pada saat kita bergerak itu sangat membantu untuk menguatkan otot. Jadi otot kita akan lebih cepat membesar, lebih cepat untuk kuat. Jadi hal ini sangat bermanfaat sekali dari terapi hidro ini ya. Jadi terapi air ini. Hal lain, keunggulan lain yang ada pada terapi hidro ini adalah rasa senang. Oke. Siapa saja orang pasti akan merasa rileks pada saat kita bermain-main di air. Jadi sambil berlatih kita bisa refreshing, mengurangi tingkat stres. Jadi itulah salah satu dan keunggulan pada saat kita berlatih di air. Ada efek mengurangi rasa stres dibanding pada saat kita berlatih di darat atau terapi secara konvensional. Selanjutnya, agar kita bisa mendapatkan manfaat dari terapi air ini adalah kita harus memperhatikan betul kondisi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat itu. Kita harus mengkondisikan. Juga kita harus memperhatikan apa saja yang tidak boleh. Tidak boleh melakukan terapi air. Salah satunya, hal yang harus kita hindari, jadi artinya kita tidak, kalau bisa ya, jangan melakukan terapi air ini. Contoh, misalnya pada saat kita menderita penyakit infeksi. Kalau orang Jawa bilang mungkin ya mempunyai luka luar, koreng atau apa ya. Jadi terapi hidro ini tidak tepat dilakukan pada saat kita mempunyai penyakit infeksi. Gangguan lain yang harus kita hindari untuk terapi hidro ini adalah pada saat kita kondisi fisik kita masih mengalami demam. Jadi badan yang panas gitu ya, demam. Keadaan seperti ini tidak boleh kita melakukan terapi air. Selanjutnya adalah apabila kita mengalami gangguan jantung. Kita tidak boleh melakukan terapi di air. Sangat berbahaya. Selanjutnya ada lagi yang sering terjadi, yaitu pada seseorang yang menderita kekentalan darah. Dengan ciri-ciri biasanya antara lain ya, telapak kaki atau area kaki yang sudah dingin. Itu tanda-tanda ada kekentalan darah. Orang yang dengan gangguan seperti ini tidak disarankan untuk melakukan hidroterapi. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi kontraindikasi dari terapi air ini.
Selanjutnya, yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan terapi terapi air ini, yaitu kondisi dari airnya. Air kolam yang kita butuhkan pada saat melakukan terapi hidro itu salah satunya harus steril. Dalam artian di situ tidak ada kuman atau apa. Mungkin kalau di kolam renang sekarang itu bisa teratasi dengan penambahan kaporit atau dan lain sebagainya untuk mengurangi adanya cemaran-cemaran infeksi di kuman dan lain sebagainya, karena dengan penambahan itu mikroba bisa terbunuh, jadi mengurangi. Untuk hal ini biasanya sudah dilakukan oleh penyedia kolam renang. Hal yang harus diperhatikan lagi pada saat kita melakukan hidroterapi adalah suhu dari air kolam tempat kita melakukan terapi. Agar bisa bermanfaat dengan baik, air di kolam renang itu haruslah memiliki suhu lebih dari 90 derajat Fahrenheit, atau kalau di Indonesia lebih familiar dengan menggunakan derajat Celcius. Jadi harus suhunya minimalnya itu 32 derajat Celcius, 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Jadi kita tidak boleh melakukan terapi hidro ini pada saat airnya dingin. Jadi lebih baik dengan air hangat. Kalau di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah Tegal dan Pemalang, mungkin area Brebes dan lain sebagainya, itu ada tempat pesiar terkenal, Guji Indah, itu memiliki kolam pemandian air hangat. Ini sangat dianjurkan sekali jikalau Anda ingin terapi air di area-area kolam dengan air hangat. Itu sangat bermanfaat sekali, karena hangatnya air akan membantu merelaksasi otot. Hal yang harus dilakukan adalah jangan memaksakan diri. Artinya, jika ingin melakukan terapi hidro ini, persiapkan dengan baik. Anda harus mengetahui gerakan apa yang bisa dilakukan di dalam air. Tentunya ini butuh bantuan seorang terapis yang ahli pada penanganan terapi air ini. Jadi manfaat baik dicapai optimal pada saat kita mendapatkan bantuan yang cukup dari seorang terapis yang handal. Oke. Itulah beberapa kelebihan terapi air yang sangat bermanfaat untuk terapi nyeri biasanya diderita oleh orang dengan saraf kejepit, artritis, atau gangguan sendi-sendi yang lain. Jadi manfaatnya sangat banyak, jadi lakukanlah terapi ini. Tetapi ingat, ada beberapa kontraindikasi yang sudah saya paparkan tadi. Jadi segala sesuatu harus diperhitungkan dengan baik, keuntungan dan kerugiannya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari terapi yang kita lakukan. Terima kasih. Salam dari saya, Mukti Wibowo. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam.